Automata, humanoid pertama sebelum Masehi. Cina disebut sebagai tempat pertama yang mencetuskan ide mengenai humanoid. Hal ini diperkuat dengan temuan naskah kuno Taoisme Cina, Laizi, yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 250 sebelum Masehi. Dalam naskah tersebut, Li Yukou, filsuf Cina yang diduga sebagai penulisnya, mendeskripsikan tentang automata. Automata sendiri merupakan sebuah mesin yang dapat bergerak atas kehendak sendiri sesuai dengan gerakan manusia. Dalam Lizhi diceritakan automata adalah sebuah manusia mekanis yang dibuat olei Yan Xin, seorang insinyur mekanik yang hidup di dinasti Zhou, untuk ditunjukkan kepada rajanya. Robot pemain musik di Mesopotamia. Al-Jazari adalah ahli mekanik istana yang hidup di Mesopotamia, atau sekarang disebut dengan Irak, pada tahun 1206. Ia merupakan ahli mekanik jenius di masanya yang mampu merancang dan menciptakan berbagai macam bentuk robot. Pemikirannya tersebut tertuang dalam kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasyiyah atau buku pengetahuan ilmu mekanik pada 1206. Dalam karyanya tersebut, dia menjelaskan 50 peralatan mekanik berikut instruksi tentang bagaimana merakitnya. Atas dasar hal tersebut, dia dijuluki Bapak Robot oleh masyarakat sains modern. Al-Jazari tercatat sebagai pencipta mesin robot sekaligus humanoid pertama yang bisa diprogram. Awalnya, ia membuat mesin robot yang berupa perahu terapung di sebuah danau. Perahu itu kemudian ditumpangi oleh 4 robot pemain musik yang terdiri dari 2 penabuh drum, pemain harpa, dan peniup seruling. Robot yang diciptakan untuk menghibur para tamu kerajaan dalam acara jamuan minum ini mampu memainkan nada berbeda. Untuk menggerakkan mesin robot ini, Al-Jazari mengembangkan prinsip hidrolik. Selain robot musik, Al-Jazari juga menciptakan robot pramusaji berbentuk manusia. Robot ini bisa digunakan untuk menghidangkan air minum seperti air dan teh. Dalam konsep robot pramusaji ini, minuman tersebut disimpan dalam sebuah tangki dan penampung air. Air yang ada di penampung tersebut kemudian dialirkan ke dalam sebuah wadah untuk dialirkan ke cangkir dalam 7 menit sebelum disajikan. Karakuri Ningyo, humanoid Jepang abad 18. Pada abad 18, pengrajin asal Jepang Hisashige Tanaka menciptakan serangkaian humanoid kompleks. Beberapa humanoid ciptaannya mampu menyajikan teh, panah api yang ditarik, atau bahkan menulis karakter kanji Jepang. Penemuan tersebut kemudian dikenal dengan nama Karakuri Ningyo. Istilah ini diambil dari kata karakuri, berarti alat mekanik untuk mengusik, menipu, atau mengejutkan orang. Kata Ningyo dalam bahasa Jepang berarti orang dan bentuk. Teks mengenai Karakuri Ningyo ini diabadikan dalam sebuah naskah yang diterbitkan pada tahun 1796 dengan tajuk Karakuri Zui. Gakuten-soku, humanoid masa Perang Dunia. Pada 1929, ahli biologi Jepang Makoto Nishimura mampu membuat humanoid yang mampu mengubah ekspresi, menggerakkan tangan dan kepalanya berdasarkan tekanan udara. Ia menamai penemuannya dengan nama Gakuten-soku, memegang panah berbentuk pena di tangan kanan dan lampu bernama Renkato yang berarti cahaya inspirasi di tangan kirinya. Di bagian atas Gakuten-soku terdapat robot burung bernama Kokuyocho. Ketika Kokuyocho menangis, mata Gakuten-soku tertutup dan ekspresinya menjadi termenung. Ketika lampu bersinar, Gakuten-soku mulai menulis kata dengan pena. Humanoid yang diciptakan menggunakan teknologi berat ini memiliki arti belajar dari hukum alam. Sayangnya, robot ini dilaporkan hilang pada saat mengikuti pameran di tahun 1939. Setelah Perang Dunia Kedua, teknologi berbasis pemrograman dan kecerdasan buatan berkembang dengan pesat. Hal ini tentunya berdampak besar bagi perkembangan humanoid. Impian manusia untuk menciptakan robot persis manusia semakin menemui titik terang. Pada tahun 1973, Profesor Ichiro Kato, seorang ilmuwan Universitas Waseda, Jepang, mengembangkan Wabot One. Wabot One mampu berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Selain itu,
Robot ini juga dapat mengukur jarak dan arah dari objek dengan menggunakan reseptor eksternal telinga dan mata artifisial dan juga mulut artifisial. 16 tahun kemudian, Battle Pacific Northwest Laboratory membangun robot antropomorfik bernama Manny. Robot antropomorfik merupakan robot dengan konsep kerangka manusia yang dapat bergerak secara dinamis, tidak seperti robot tradisional yang memerlukan energi dan menggunakan motor untuk mengontrol setiap gerakan. Antropomorfik mampu berjalan sendiri menuruni lereng tanpa memerlukan otot atau motor. Ia hanya perlu bergantung pada gravitasi. Jepang mengalami kemajuan pesat dalam penciptaan humanoid di era ini. Pada tahun 1993, untuk pertama kalinya perusahaan raksasa Honda mengembangkan prototipe humanoid yang dikenal dengan nama P-Series. 2 tahun setelahnya, Universitas Waseda mengembangkan 3 subsistem baru dalam dunia robotik bernama HAL Delhi. Subsistem tersebut melingkupi sistem kepala, mata, sistem kendali suara, dan kendali gerakan. Sistem ini kemudian diterapkan pada Webian, humanoid pertama yang dibiarkan berjalan di sekitar kampus Universitas Waseda. Di tahun 1996, Universitas Tokyo selaku kampus nomor 1 di Jepang tidak mau kalah. Mereka mengembangkan Seika, humanoid dengan berat yang lebih ringan dan harga lebih terjangkau. Seika dikembangkan hingga tahun 1998. Tahun 1997, Universitas Waseda kembali mengembangkan subsistemnya, HAL Delhi II. Subsistem ini memungkinkan sebuah robot humanoid yang melakukan komunikasi interaktif dengan manusia. Di era milenial, perkembangan humanoid dapat dibilang mendekati sempurna. Selain penemuan di bidang mekanika yang memungkinkan mesin-mesin bergerak lebih dinamis, perkembangan kecerdasan buatan atau AI ikut andil dalam menyempurnakan humanoid. Humanoid pertama dibuat oleh perusahaan rekayasa asal Jepang, Honda, dengan humanoid pertamanya yang diberi nama Asimo. Asimo merupakan humanoid berbentuk astronot yang mampu berjalan sekitar 30 menit. Langkah Honda pada tahun 2000-an tersebut kemudian diikuti oleh robot-robot lain dengan konsep yang sama. Pada tahun 2003, humanoid yang dilengkapi dengan kulit realistik dari silikon dikembangkan oleh Universitas Osaka. Humanoid ini kemudian diberi nama Actroid. Actroid mampu meniru gerakan manusia seperti berkedip, berbicara, dan bernafas. Pada 2005, sebuah tim ilmuwan dari insinyur Philip K. Dick mengembangkan android yang dapat berbicara. Kemudian android yang diberi nama PKD ini didapat dari pemrograman sekaligus algoritma unik yang dikembangkan dengan kolaborasi dari berbagai pihak. Di tahun yang sama, Mitsubishi Heavy Industry membuat robot domestik Jepang yang bernama Wakamaru. Robot ini dibuat terutama ditunjuk untuk mendampingi orang tua dan penyandang cacat. Wakamaru mampu memahami 10.000 kata umum untuk kehidupan sehari-hari. Ia juga dilengkapi dengan teknologi pengenal wajah yang memungkinkan untuk mengenali 2 orang dalam rumah tangga sebagai pemiliknya. Pada Oktober 2017, masa depan humanoid tampak lebih baik. Hal ini ditandai dengan munculnya sosok Sophia, humanoid pertama dalam rapat PBB. Sophia mampu berbicara, bergerak, dan berinteraksi selayaknya manusia. Perkembangan ini tidak menutup kemungkinan bahwa humanoid akan terus berkembang mendekati manusia di masa depan. I'm one of your creators. You created me. Many of us work together to create